kembali bisa ketemu lagi di sekolah minggu bersama dengan kami semua guru-guru sekolah minggu di ibadah hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu dulu di dalam doa. Yuk kita mau berdoa. Ya. Semua tangan dilipat. Mata ditutup. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan yang boleh kami terima, kami boleh rasakan hari lepas hari. Tuhan, pada hari ini, hari Minggu, hari di mana kami semua anak-anak Tuhan datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Biarlah kami dapat memuji nama Tuhan dengan penuh semangat dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Tuhan Yesus berkati kami dan ampunilah untuk setiap dosa dan kesalahan kami yang banyak. Inilah doa kami yang kami bawakan dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, semangat. Kita mau memuji nama Tuhan ya. Kita harus tetap gembira ya. Kita mau nyanyi lagu senang-senang memuji Tuhan. Bisa ya? Oke, siap? Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan. Tepuklah, jangan kau. Tuhan Yesusmu senang dipuji, melompat seperti daun menari-nari memuji Tuhan. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Semangat dong. Laskar Kristus. Siap. Oke, kita mau nyanyi ya. Jalan kebenaran yang nggak bisa ikutin aja, oke? Silakan dong. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Sekali lagi. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tepuk tangan. Oke, sekarang saatnya kita untuk hukum kasih, sikap yang sempurna ya. Berdiri, tangan di samping kiri kanan. Sudah siap? Kita ucapkan hukum kasih secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Baik adik-adik,
Masih kita memuji Tuhan ya. Masih kuat ya. Kita harus gembira terus. Jangan malas-malasan. Oke, kita mau menyanyi Allah itu baik. Musik. Memberikan persembahan. Ingat, persembahannya ada 2 ya. Persembahannya 1 untuk kita sekolah minggu, 1 untuk kita berikan ke gereja. Nah, Dedek, kebetulan gereja kita sudah membuka ibadah. Jadi nanti persembahannya bisa dititip sama mamanya. Ya, bisa ditulis namanya, nggak apa-apa, ditulis. Umpamanya Jepri, tanggung B, tanggung A, ya kan? Oke, Dedek. Untuk memberikan persembahan kita memuji Tuhan dengan lagu Ku Beri Persembahan. Adik-adik masih ingat kan lagunya? Ya. Oke, musik. Oke Dedek, tadi kita sudah memberikan persembahan yang terbaik sama Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami boleh mengucap syukur, berterima kasih karena kami masih boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati persembahan kami Tuhan, agar menjadi dupa yang harum di hadapan. Begitupun anak-anak kami yang nanti akan memberikan persembahan lewat orang tuanya, berkati semuanya. Sehingga persembahan yang kami berikan itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya, sudah mengucapkan hukum kasih, sudah memberi persembahan. Sekarang waktunya untuk dengerin firman Tuhan. Siapin Alkitabnya sudah? Oke, sekarang kita siapkan hati kita angkat satu pujian sama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku
kita siapkan hati kita untuk dengar firman. Selamat pagi adik-adik. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita satu dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dengan penuh pengucapan syukur. Amin. Ya, sebelum Tante Rita melanjutkan, adik-adik boleh buka Alkitab yang terambil dari 1 Samuel 10. 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Nanti adik-adik baca di rumah ya. Ya, adik-adik, Tante Rita mau tanya. Siapa di sini ya yang senang ketika diberikan tugas oleh guru sekolah minggu? Misalnya disuruh maju nih untuk hukum kasih atau disuruh maju untuk mengedarkan persembahan. Ya, pasti senang. Nah, buat adik-adik yang udah sekolah, Tante Rita mau tanya, siapa di sini yang senang, yang sukacita ketika namanya ada dalam daftar calon ketua OSIS atau calon ketua kelas, atau disuruh nih sebagai pemimpin upacara, memimpin teman-temannya? Pasti ada perasaan senang, ada perasaan gugup ya. Nah, adik-adik tahu nggak adik-adik, kalau di firman Tuhan di 1 Samuel ini diceritakan ada seorang yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel, tapi rupanya dia ragu akan kemampuannya. Mau tahu siapa? Iya, semua duduk diam, ya, semua pandangannya lihat ke depan. Tante Rita mau cerita. Adik-adik, zaman dulu bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat dikasihi dan disayang oleh Tuhan Allah. Setiap bangsa Israel jatuh melakukan kesalahan, selalu Allah mengampuni. Bertahun-tahun bangsa Israel ini dipimpin oleh Tuhan sendiri. Nah, adik-adik, saat itu Nabi Samuel dipakai Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel datang berbondong-bondong ke hadapan Nabi Samuel. Mereka bilang, Nabi Samuel, kami mau raja. Mereka mau raja adik-adik. Mereka mau kalau bangsa mereka memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain. Samuel sedih atau gembira? Sedih adik-adik. Nabi Samuel sedih. Ya, Nabi Samuel sampai bilang, kok bangsa Israel meminta raja? Apa mereka lupa kalau selama ini Tuhan Allah adalah pemimpin dan raja mereka? Lalu adik-adik, Nabi Samuel berdoa kepada Tuhan. Dia bergumul kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Jawab Tuhan apa? Hei Nabi Samuel, lakukan saja apa yang diminta bangsa Israel. Aku akan ikut bekerja. Caranya gimana Tuhan? Aku tidak tahu. Lalu Tuhan Allah bilang, kumpulkan seluruh bangsa Israel, 12 suku bangsa Israel. Engkau akan membuang undi dan aku akan bekerja dalam pekerjaan itu. Aku akan memilih sendiri dari 12 suku ini, suku mana yang akan menjadi seorang pemimpin. Lalu Nabi Samuel melakukan apa yang diminta oleh Tuhan Allah. Dia bilang, hei semua bangsa Israel, 12 suku, mari berkumpul. Kita akan melakukan pemilihan. Adik-adik, 12 suku ini semua berkumpul. Ya, mereka sangat senang
Karena mereka mencari seorang pemimpin yang bisa mereka lihat. Lalu Samuel pun membuang undi. Dan pada saat Samuel membuang undi, Tuhan Allah bekerja. Akhirnya keluarlah suku Benyamin, suku yang sudah Tuhan pilih, suku yang sudah Tuhan persiapkan untuk menjadi seorang raja. Apa yang dilakukan oleh Nabi Samuel? Akhirnya 11 suku ini mengundurkan diri. Sisalah suku Benyamin. Diperkecil lagi adik-adik, karena suku Benyamin ini keluarganya masih banyak. Kembali Nabi Samuel membuang undi. Dan kembali juga Tuhan Allah bekerja. Adik-adik tahu siapa yang akhirnya Tuhan pilih dari suku Benyamin, dari keluarga Matri ini? Nabi Samuel bilang, rupanya yang dipilih adalah Saul bin Kis. Akhirnya Nabi Samuel bilang dan memanggil, Saul, Saul. Sekali lagi, Saul, Saul. Tapi adik-adik tidak ada yang menjawab. Nabi Samuel datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, apa engkau tidak salah? Tidak ada dari keluarga Matri yang bernama Saul bin Kis. Tuhan bilang adik-adik, Samuel, dia ada di dekat barang-barang. Coba kamu panggil. Akhirnya adik-adik beberapa orang memanggil Nabi Samuel yang lagi ngumpet. Lalu membawa ke hadapan Nabi Samuel. Dan di situ Nabi Samuel memperkenalkan, hei bangsa Israel, inilah raja yang kalian minta, Saul bin Kis. Saul bilang adik-adik, kok saya nggak mampu. Adik-adik, rupanya Saul lupa saat itu. Ya. Ketika Allah sudah turun tangan dan memilih dia, Allah juga yang akan memperlengkapinya. Dan Nabi Saul mengingatinya. Akhirnya Saul pun menerima dirinya menjadi raja atas bangsa Israel. Adik-adik, terkadang kita ya bisa menjadi Saul. Kita ragu ketika Allah memberikan kita suatu tanggung jawab. Saul juga ragu adik-adik. Makanya dia ngumpet, dia nggak yakin. Di sini diingatkan ketika kita diberikan tanggung jawab, entah itu kita membaca undang-undang dasar di sekolah, entah itu kita menjadi ketua kelas, entah itu kita diminta untuk memimpin sebagai dirihen, atau di sekolah minggu membawakan kantong persembahan. Adik-adik, itu adalah tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan. Dan kalau adik-adik ragu, adik-adik merasa tidak bisa, ingat, Tuhan yang memilih adik-adik, Tuhan yang akan memperlengkapi adik-adik dengan segala kebutuhan yang adik-adik perlukan. Adik-adik pasti punya cita-cita ya? Iya, Tante Rita bangga kalau adik-adik memiliki cita-cita dan dari sekarang adik-adik sudah belajar, berusaha. Tapi jangan lupa, adik-adik juga harus tekun dalam berdoa. Dan percaya bahwa cita-cita adik-adik ya Tuhan dengar, dan cita adik-adik kalau adik-adik mau berusaha, Tuhan juga akan membuka jalan. Tuhan akan memperlengkapi adik-adik dengan kepintaran asal adik-adik berusaha. Ya, sekali lagi kita mau menjadi Saul, kita mau belajar memimpin, kita mau diberikan tanggung jawab, dan kita tidak boleh menolak ketika ada orang lain
memberikan kita tanggung jawab. Karena orang lain itu adalah perantara Allah kepada kita. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Biarlah Bapa, ketika Engkau memilih kami untuk menjadi seorang pemimpin dalam meraih cita-cita kami, jadikan kami menjadi orang yang berguna, orang yang membanggakan. Pimpin kami Bapa di tengah kelemahan kami. Kami percaya Allah yang akan memperlengkapi segala sesuatunya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan amin. Ya, adik-adik udah dengar cerita Tante Rita tadi kan? Bagaimana tadi tegaskan, apapun yang Tuhan percayakan, kita harus terima. Karena apa? Tuhan pasti persiapkan kita untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan, ya. Jadi gak ada lagi tuh yang kabur-kabur. Jangan aku Tuhan, jangan aku gitu. Tapi ini aku Tuhan. Percaya ya, karena Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dibentuk. Kita mau angkat pujian ini sama-sama semua ya. Katakan kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Tuhanku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Adik-adik, kita mau doa syafaat. Semua lipat tangan, semua tundukkan kepala. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Ibu Jari dan Telunjuk. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang manja, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Semua lipat tangannya. Lipat tangan. Semua tutup matanya. Mari kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa kalau pagi hari ini kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami.
Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengar dalam firman Tuhan itu dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Bapa yang maha baik, jadikan kami sebagai Saul-Saul yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan mau melaksanakan apa yang Tuhan katakan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami di masa kami sekolah hingga nanti kami boleh meraih cita-cita yang kami harapkan. Jadikan kami menjadi anak yang sungguh-sungguh membanggakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat adik-adik yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan mau jamah dan Tuhan mau pulihkan. Kami juga berdoa buat mama papa kami serta seluruh keluarga kami, biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan dan Tuhan memberkati untuk setiap usaha dan pekerjaan kedua orang tua kami. Bapa yang maha baik, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah Engkau yang memulihkan bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami boleh keluar dari kesusahan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, dari presiden sebagai pemimpin tertinggi hingga pemimpin terendah. Biarlah Engkau yang memberikan mereka roh takut akan Tuhan sehingga mereka boleh bekerja dan memimpin bangsa kami. Bersyukur kami boleh tinggal, kami boleh belajar, kami boleh main dalam kondisi negara yang nyaman dan aman. Kami berdoa buat gereja kami, Gereja Lahai Roy. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta Budi beserta majelis. Biarlah Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa buat jemaat yang boleh hadir walaupun dalam kondisi yang belum memungkinkan. Biarlah Tuhan kami boleh bersekutu. Kami juga berdoa buat para lansia, anak-anak kecil, ibu-ibu yang sedang mengandung. Engkau juga memberkati mereka jika saat ini pun mereka belum dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami, doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari persekutuan Roh Kudus, dan kasih dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik, menyertai guru-guru sekolah minggu, menyertai mama papa dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ibadah sekolah minggu akan segera kita akhiri, tetapi adik-adik tetap ingat menjadi anak Tuhan selalu tetap rajin ke sekolah minggu, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Yuk kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan pujian selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Saya
Tante-tantenya, omnya juga tidak pernah lupa untuk mengingatkan adik-adik semua untuk tetap selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa adik-adik ya, banyak makan sayur dan buah-buahan supaya kita tetap sehat. Jangan lupa juga minum air hangat yang cukup dan minum vitamin A, C, D. Dan ingat satu lagi, setiap mau melakukan aktivitas dan setelah selesai melakukan aktivitas, cuci tangan ya dengan air sabun atau kalau pas di luar pakai desinfektan. Jangan lupa satu lagi Tante Tiur titip pesan, pakai masker kalau mau keluar ya. Jangan lupa juga adik-adik untuk berjemur di matahari pagi dan olahraga. Oke? ya. Kami semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.